Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya. Tanpa kalian channel ini tidak bisa sampai hari ini. Thank you teman-teman. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati. Karena ini berhubungan dengan kemarin kematian Yesus Kristus dan sebentar lagi besok akan merayakan Paskah. Nah, ada sebuah pertanyaan yang menarik teman-teman. Selama Tuhan Yesus mati, 3 hari itu dia kemana dan ngapain? Begitu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita karena memang Alkitab tidak mencatat secara detail. Yang dicatat adalah peristiwa di mana kematian sampai kebangkitannya. Kan nanti dia mati, tiba-tiba nanti dia bangkit pada hari yang ketiga. Begitu ya. Tetapi pertanyaan kita adalah selama 3 hari, Yesus itu kemana dan apa yang dia lakukan? Teman-teman, sebuah video ini pasti memberkati kalian. Dan saya harap kalian tonton video ini sampai selesai. Karena betul-betul video ini menjadi berkat juga buat saya. Meneguhkan iman saya yang terus berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala penebusannya. Mendapatkan kemenangan di dalam dia. Karena di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Nah, kita langsung saja mendengarkan videonya teman-teman. Ini dia. Apa yang dilakukan Yesus di neraka setelah kematiannya? Pernahkah Anda berhenti sejenak dan memikirkan hal ini? Banyak orang membayangkan kisah mereka berakhir di kayu salib. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa pengorbanan mereka hanyalah bagian dari misi? Hal mendalam dan misterius apa yang terjadi tepat setelah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kita tahu bahwa neraka diciptakan untuk setan dan malaikat-malaikatnya yang jatuh. Tetapi mengapa Yesus harus turun ke sana? Apa yang dilakukannya di tempat kegelapan ini? Apa artinya ini bagi kita? Mengapa Yesus harus pergi ke neraka akan mengejutkan Anda? Untuk memahami perjalanan ini, pertama-tama kita harus memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang neraka. Konsep neraka dapat membingungkan bagi banyak orang, tetapi Kitab Suci memberi kita petunjuk yang jelas tentang realitas yang mengerikan ini. Di seluruh Kitab Suci, kata-kata yang berbeda digunakan untuk menggambarkan tempat ini, dan masing-masing membawa nuansa yang perlu kita pahami untuk menguraikan misteri turunnya Kristus ke dunia orang mati. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda temukan mungkin akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang misi Yesus, neraka. Sebuah kata yang penuh dengan ketakutan, misteri, dan kebingungan. Tapi apa sebenarnya artinya? Untuk memahami mengapa Yesus harus pergi ke sana, pertama-tama kita perlu memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang tempat gelap ini dan apa tujuannya dalam rencana ilahi. Kitab Suci menyebutkan istilah-istilah berbeda untuk merujuk pada dunia orang mati. Masing-masing memiliki makna berbeda, mengungkap lapisan mendalam realitas spiritual yang diabaikan banyak orang. Apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita adalah bahwa neraka bukan hanya satu tempat, melainkan suatu struktur kompleks dalam penghakiman kekal. Kata pertama yang kita temukan dalam Kitab Suci tentang takdir orang mati adalah Sheol. Dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani ini digunakan untuk menggambarkan tempat tinggal orang yang meninggal. Itu bukan tempat penghukuman eksklusif, melainkan tempat penantian bagi semua yang telah meninggalkan kehidupan ini. Kejadian 3:75 mencatat perkataan Yakub saat ia berduka atas kematian putranya, Yusuf. Aku akan turun ke dunia orang mati dengan berkabung kepada anakku. Di sini jelas bahwa Sheol bukan sekadar tempat siksaan, tetapi tujuan umum bagi semua orang mati, baik yang benar maupun yang jahat. Dalam Perjanjian Baru, gagasan ini berkembang dengan diperkenalkannya istilah lain, Hades. Kata Yunani ini sering muncul dalam tulisan-tulisan para rasul yang berhubungan langsung dengan Sheol dalam bahasa Ibrani. Namun, Yesus dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas 16:22-23 membuat perbedaan penting dalam Hades. Dan terjadilah bahwa pengemis itu mati lalu dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan di Hades ia mengangkat matanya sementara ia menderita dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Untuk pertama kalinya, kita melihat konsep pemisahan dalam dunia orang mati. Di satu sisi, tempat peristirahatan bagi orang-orang saleh. Di sisi lain, tempat siksaan bagi orang jahat. Yesus menyingkapkan kepada kita bahwa penantian akan penghakiman terakhir tidaklah sama bagi setiap orang. Kemudian istilah baru muncul dalam Kitab Suci, Gehenna. Tidak seperti Sheol dan Hades, Gehenna bukanlah tempat menunggu, melainkan ekspresi tertinggi dari kutukan kekal. Yesus menggunakan kata ini beberapa kali untuk menggambarkan nasib akhir orang jahat. Dalam Matius 10:28, ia memperingatkan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh
tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, Gehenna. Gehenna bukan hanya sekedar keadaan spiritual, itu adalah tempat nyata di mana mereka yang menolak Tuhan akan mengalami penderitaan abadi. Istilah Gehenna sendiri berasal dari lembah Hinnom, suatu tempat di luar Yerusalem, di mana sampah dan mayat para penjahat terus-menerus dibakar. Apinya tidak pernah padam, bau kematian dan kehancuran tercium di udara. Yesus menggunakan gambaran ini untuk menggambarkan realitas akhir dari penghukuman. Alkitab juga memberitahu kita tentang takdir terakhir yang mengerikan, lautan api. Wahyu 20:14-15 menggambarkan tempat ini sebagai penghakiman terakhir. Lalu maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak seperti Sheol dan Hades yang merupakan tempat sementara, danau api bersifat abadi. Tak ada lagi penantian, tak ada lagi kesempatan penebusan. Hanya penderitaan dan keterpisahan total dari Tuhan. Jika ini adalah tujuan akhir bagi mereka yang terhilang, mengapa Yesus datang ke sana? Bukankah Dia anak Tuhan? Bukankah Dia suci dan tanpa dosa? Jawaban atas pertanyaan ini dapat mengubah semua yang Anda pikirkan tentang pengorbanan Kristus. Banyak kesalahpahaman tentang neraka telah tersebar sepanjang sejarah. Beberapa di antaranya lahir dari tradisi budaya, yang lainnya dari kesalahpahaman teologis. Untuk benar-benar memahami turunnya Yesus ke neraka, pertama-tama kita harus menyingkirkan distorsi ini dan melihat apa yang sebenarnya diajarkan Alkitab. Mitos pertama adalah kepercayaan bahwa neraka adalah kerajaan setan, tempat ia berkuasa, dan memerintahkan setan untuk menyiksa jiwa-jiwa yang terhilang. Banyak orang membayangkan iblis sebagai raja neraka, duduk di singgasana api, tertawa saat jiwa-jiwa berteriak di sekelilingnya. Namun gambar ini salah. Alkitab tidak pernah menggambarkan setan sebagai raja neraka. Sebaliknya, neraka merupakan tempat hukuman baginya, bukan wilayah kekuasaannya. Matius 25:41 menjelaskan hal ini dengan jelas. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Neraka tidak diciptakan untuk menjadi markas setan. Dialah yang ditakdirkan untuk dihukum, di mana dia akan menderita bersama semua orang yang mengikutinya. Mitos kedua adalah gagasan bahwa neraka adalah tempat pesta, di mana orang-orang berdosa akan menikmati kehidupan yang bebas, jauh dari aturan-aturan Tuhan. Berapa kali kita mendengar seseorang berkata, "Aku lebih baik berada di neraka bersama teman-temanku daripada berada di surga," dengan perasaan bosan. Kepercayaan ini sama sekali tidak benar. Alkitab menggambarkan neraka sebagai tempat siksaan, bukan kesenangan. Dalam Matius 8:12, Yesus berkata, "Akan ada ratapan dan kertakan gigi." Neraka bukanlah tempat perayaan, melainkan tempat penderitaan. Tidak ada persahabatan yang dapat bertahan di sana. Tidak ada tawa, tidak ada keterlibatan. Hanya kesepian, kesakitan, dan penyesalan abadi. Mitos besar lainnya adalah kepercayaan akan adanya api penyucian, suatu keadaan peralihan di mana jiwa dapat disucikan sebelum memasuki surga. Doktrin ini tidak memiliki dasar dalam kitab suci. Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian hanya ada dua tujuan, kehidupan kekal bersama Tuhan atau kutukan kekal. Ibrani 9:27 menyatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Keputusan yang kita buat dalam hidup menentukan keabadian kita. Distorsi lain adalah gagasan bahwa setiap orang yang meninggal akan langsung masuk neraka atau surga. Alkitab mengajarkan kita bahwa ada hari penghakiman ketika semua orang akan dipanggil ke hadapan Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban. Dalam Wahyu 20:11-12 kita membaca, "Maka aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapan takhta itu lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempat bagi mereka. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibukalah semua kitab. Sampai saat itu, orang mati berada dalam keadaan menunggu, orang benar di hadirat Tuhan. Orang jahat disiksa di Hades, tetapi nasib akhir hanya akan ditentukan pada penghakiman besar." Ada pula kepercayaan bahwa jiwa orang yang hilang akan berhenti ada begitu saja. Sebuah konsep yang disebut anihilasionisme. Menurut gagasan ini, orang jahat tidak akan menderita selamanya, tetapi akan dihancurkan dan lenyap. Namun, Alkitab dengan jelas mengajarkan tentang hukuman kekal. Dalam Matius 20:46, Yesus berkata, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jika kehidupan kekal orang benar itu kekal selamanya,
maka hukuman orang jahat juga kekal selamanya. Mengingat semua ini, apa yang sebenarnya terjadi ketika Yesus turun ke neraka? Apakah dia menderita di tempat itu? Apakah dia mengkhotbahkan kesempatan kedua bagi yang terhilang? Jawabannya dapat sepenuhnya mengubah apa yang Anda pahami tentang kemenangan Anda di kayu salib. Sekarang setelah kita memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang neraka dan telah menyingkirkan mitos-mitos seputarnya, kita sampai pada pertanyaan utamanya, apa yang Yesus lakukan di neraka? Banyak orang percaya bahwa ketika Yesus meninggal, ia langsung pergi ke surga. Lagi pula dia sendiri berkata kepada pencuri di kayu salib, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23:43. Tetapi apakah itu berarti dia tidak turun ke neraka? Jawabannya terletak pada bagian Alkitab lain yang berbicara tentang apa yang terjadi beberapa jam setelah kematiannya. 1 Petrus 3:18-20 memberi kita petunjuk penting. Karena Kristus juga telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oleh roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Bagian ini menyingkapkan bahwa Yesus menyampaikan khotbah kepada roh-roh yang ada di penjara. Namun siapakah roh-roh ini? Dan mengapa dia pergi kepada mereka? Untuk memahami hal ini, kita perlu mengingat bahwa dalam perjanjian lama, Sheol adalah tujuan semua orang mati, baik yang benar maupun yang tidak benar. Orang benar menantikan penebusan yang dijanjikan Tuhan, sedangkan orang jahat tetap menderita. Sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, tak seorang pun dapat masuk ke hadirat Allah. Bahkan orang-orang benar seperti Abraham, Musa, dan Daud menunggu di Sheol untuk penggenapan janji itu. Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia orang mati untuk mengumumkan kemenangannya atas dosa dan membuka jalan menuju keselamatan. Efesus 4:8-10 menegaskan tujuan ini. Itulah sebabnya ia berkata, ketika ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apakah artinya ia telah naik? Kalau bukan bahwa ia juga telah turun ke bagian-bagian bumi yang paling bawah, ia yang telah turun adalah dia yang telah naik jauh di atas segala langit, supaya ia dapat memenuhi segala sesuatu. Ini berarti bahwa Yesus membebaskan orang-orang benar dari Sheol dan membawa mereka ke hadirat Allah. Pengorbanannya di kayu salib tidak hanya membayar harga dosa, tetapi juga mengubah takdir kekal mereka yang mati dalam iman. Namun ia juga berkhotbah kepada roh-roh pemberontak, mereka yang dihukum pada zaman Nuh. Khotbah ini bukanlah tawaran keselamatan, tetapi pernyataan kemenangannya. Yesus tidak turun ke neraka untuk menderita lebih banyak. Pengorbanannya sudah sempurna di kayu salib. Ia datang untuk menyatakan kekuasaannya atas dosa, kematian, dan kuasa jahat. Kolose 2:15 menggambarkan momen ini dengan kata-kata yang kuat. Dan setelah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ia menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengan turun ke dunia orang mati, Yesus menyingkapkan kekalahan setan dan iblisnya. Ia menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah suatu kegagalan, melainkan kemenangan terbesar dalam sejarah. Dan pada hari ketiga, dia bangkit kembali, membawa serta bukti definitif bahwa kematian telah ditaklukkan. Apa artinya ini bagi kita? Bagaimana perjalanan Yesus ke neraka mengubah pemahaman kita tentang misinya dan keabadian kita sendiri? Kebangkitan Yesus bukan sekadar peristiwa ajaib. Itu adalah deklarasi kemenangan mutlak atas neraka dan kematian. Segala sesuatu yang telah terjadi sejak ia turun ke dunia orang mati telah mencapai puncaknya pada momen ini. Salib adalah tempat harga dibayar, tetapi kebangkitan adalah bukti bahwa pembayaran itu diterima. Yesus tidak hanya mengalahkan kematian, dia mengambil alih otoritas atasnya. Wahyu 1:17-18 mengungkapkan kata-katanya sendiri tentang penaklukan ini. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Neraka tidak lagi berkuasa atas mereka yang ada di dalam Kristus. Kematian, yang dulunya merupakan musuh yang tak terkalahkan, kini hanya menjadi jalan menuju keabadian di sisi Tuhan. Tetapi kemenangan ini bukan hanya atas kematian fisik. Itu tentang kutukan abadi. Roma 6:9 menyatakan kebenaran ini. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kematian tidak dapat menahan mereka yang menjadi milik Yesus. Dia tidak hanya lolos dari neraka, tetapi juga meruntuhkan gerbangnya dan membuka jalan menuju kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya.
kemenangan ini tidaklah diam. Itu adalah kemenangan yang diumumkan di surga, di bumi, dan bahkan di jurang. Dalam Filipi 2:9-11, Paulus menulis, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Neraka menyadari bahwa ia telah dikalahkan. Setan tahu waktunya sudah ditentukan. Dia bukan raja neraka. Dia adalah seorang tahanan yang dijatuhi hukuman kebinasaan abadi. Danau api akan menjadi tujuan akhir Anda, seperti yang tertulis dalam Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kemenangan Kristus bukan hanya miliknya, tetapi milik kita juga. Dia menyelamatkan kita, membebaskan kita dari rasa takut terhadap kematian, dan memberikan kita kepastian kehidupan kekal. Jika Yesus menaklukkan kematian, apa yang dapat memisahkan kita darinya? Roma 8:38-39 menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada, sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sekarang kita mengerti mengapa Yesus harus turun ke neraka. Itu bukan kekalahan tetapi penaklukan supernatural. Dia memasuki alam kematian, namun keluar sebagai Raja kehidupan. Kemenangan ini menuntut respons dari kita masing-masing. Jika Yesus menaklukkan kematian, lalu apa artinya bagi kita? Ini bukan sekadar kisah kuat dari masa lalu. Itu adalah kebenaran yang mengubah masa kini dan masa depan kita. Kemenangan Kristus atas neraka berarti kita tidak perlu lagi takut terhadap kematian. Sebelumnya, manusia hidup di bawah beban ketidakpastian, tertawan oleh rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. Namun kini bagi mereka yang percaya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari keabadian bersama Tuhan. 1 Korintus 15:57 dengan berani menyatakan kemenangan ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai neraka, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Kekuatan neraka telah dipatahkan. Kutukan abadi bukan lagi takdir yang tak terelakkan bagi umat manusia. Kristus membuka jalan harapan, tetapi harapan itu membutuhkan keputusan. Ibrani 2:14-15 mengingatkan kita tentang misi Yesus. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia sendiri juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan melepaskan mereka, yang seumur hidupnya takluk kepada maut karena takut akan maut. Iblis tidak lagi memiliki kuasa atas mereka yang menjadi milik Kristus, namun neraka masih menanti mereka yang menolak keselamatan ini. Yesus menang, tetapi kemenangan itu hanya dapat dinikmati oleh mereka yang menerima. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti tidak ada lagi alasan. Salib sudah cukup. Kebangkitan adalah buktinya. Pintunya terbuka, tetapi hanya mereka yang masuk melaluinya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 5:24 memberi kita janji ini. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, dia yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, melainkan sudah berpindah dari kematian ke dalam hidup. Pesannya jelas, hanya ada dua tujuan. Anda berada di dalam Kristus dan menerima kehidupan kekal, atau Anda tetap terpisah darinya dan menghadapi neraka sebagai realitas utama Anda. Namun kabar baiknya adalah pilihannya masih ada di hadapan kita. Neraka tidak diciptakan untukmu. Itu dipersiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tuhan ingin semua orang diselamatkan, dan itulah sebabnya Yesus datang. 2 Petrus 3:9 mengingatkan kita tentang hati Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemenangan ini berarti Anda dapat yakin akan keselamatan Anda. Anda tidak perlu hidup dalam ketakutan akan masa depan. Anda tidak perlu menanggung rasa bersalah di masa lalu. Jika Anda berada di dalam Kristus, Anda aman. Roma 10:9 memberi kita kunci untuk jaminan ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah kebenaran yang mengubah segalanya. Kematian telah dikalahkan,
Neraka telah kehilangan kekuatannya, dan keabadian bersama Tuhan ditaklukkan bagi setiap orang yang percaya. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Sudahkah Anda mendengar pesan ini dan merasakan bahwa Tuhan berbicara kepada hati Anda? Jadi jangan abaikan panggilan ini. Kehidupan kekal adalah suatu anugerah, tetapi setiap anugerah harus diterima. Jika Anda ingin menyerahkan hidup Anda kepada Yesus dan memastikan bahwa kekekalan Anda terjamin di dalam Dia, berdoalah seperti ini. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku adalah orang berdosa dan aku membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku dan bangkit kembali untuk memberikanku kehidupan kekal. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah aku, ubahlah aku, dan tuntunlah aku di jalan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jika Anda berdoa doa ini dengan tulus, ketahuilah bahwa Anda telah diselamatkan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dan kemenangan Kristus kini menjadi kemenanganmu juga. Dan jika pesan ini menyentuh Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kebenaran ini, bicara tentang Dia. Baik teman-teman, kita sudah menonton videonya yang cukup panjang. Pertanyaan bagi teman-teman yang sudah di dalam Kristus, apakah kita mau meninggalkan Kristus? Dan bagi teman-teman yang belum percaya kepada Yesus Kristus, apakah kalian akan bertahan di dalam ketidakpercayaannya? Mari ikut Yesus, maka disitulah ada keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gepo Rohani.